Karena itu Allah tidak menggunakan kata menutup pendengaran, tapi menutup telinga. Fadarabna apa? Ala adhanihim. Kita selama ini baca fadarabna ala adhanihim, oh Allah tutup telinga mereka biar mereka enggak dengar, biar nyenyak tidurnya. Kalau cuma urusan mendengar, apa yang menghalangi Allah untuk berkata seperti di Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sama' disebut, tapi ini enggak. Allah sebutkan telinga secara umum. Jadi begitu sistem vestibularis ini dibekukan, di freeze, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut terbekukan. Makanya ketika mereka terbangun setelah 300 tahun lebih, mereka saling bertanya, kita ini udah tidur berapa lama, ya kan? Kalau sistem vestibularis ini tidak dibekukan, mereka nggak nanya berapa hari, berapa lama. Sebab mereka lihat kuku mereka memanjang, rambut mereka memanjang, beruban apa. Ini enggak. Sehingga mereka mengira mereka baru tidur setengah hari atau 1 hari. Kenapa? Karena Allah tutup itu, Allah freeze telinga mereka itu. Jadi dalam Al-Quran tadi Allah sebutkan 5 ayat, 5 surah yang dimulai dengan Alhamdulillah. Arti Alhamdulillah ini dalam sekali. Dari 5 ayat Allah bercerita tentang nikmat-nikmat Allah yang dibuka dengan 5 surah dengan Alhamdulillah itu. 4-nya bicara tentang produk. 1-nya pedoman akan menggunakan produk itu. Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alamin dalam bahasa Al-Quran atau as-samawati wal ard maksudnya adalah segala sesuatu selain Allah. Itu alam. Alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, ya, bumi, langit, planet, itu semua alamin. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Allah bicara tentang produk ciptaan dia, khalqullah. Di surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian di surat Saba. Kemudian di surat Fatir, ya, alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. 1 surah dibuka dengan alhamdulillah berkenaan dengan pedoman untuk menggunakan produk-produk itu, yaitu surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Cerita tentang apa? Tentang Al-Quran. Teman-teman sekalian, seolah-olah bandingkan satu Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran itu seperti alam semesta ini sampai 4 kali lipat. Gak ada gunanya Allah berikan sesuatu kepada kita bahkan berlipat-lipat dari sekarang kalau kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Gak ada gunanya. Saya diberikan 1 mobil canggih misalnya. Ini tombol untuk ini tombol untuk terbang, ini tombol untuk nembak, ini tombol, misalnya begitu. Ya, ada semua lengkap di mobil itu. Tapi kan saya diberikan mobil itu gak diberikan buku panduan cara menggunakan mobil itu. Kira-kira itu mobil berguna bagi saya atau justru mendatangkan bahaya bagi saya? Mendatangkan bahaya. Sebab sebaik apapun tanpa pedoman penggunaan maka dia berbahaya. Karena itulah kita harus berpegang kepada Al-Quran ini. Dan seluruh sisi dari Al-Quran ini adalah mukjizat. Mulai dari kata, diksi, pilihan, susunan, ya, ilmu pengetahuan yang terdapat dalamnya, cerita-cerita yang benar yang terdapat dalamnya, semuanya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau sekiranya siapapun yang mendengar Al-Quran dan mengerti itu dengan baik pasti akan terpesona dengan Al-Quran. Mau bangsa jin atau bangsa manusia. Nabi SAW ketika perimbangan kekuatan di Mekah itu semakin bagus. Setelah keislaman Umar dan Hamzah secara khusus, kaum muslimin ini semakin ramai, semakin suka, semakin bebas untuk beribadah di Masjidil Haram. Pernah satu hari Nabi SAW tiba-tiba ketika sedang kumpul di Masjidil Haram, ada kaum muslimin, ada orang Quraisy juga. Rombongan hijrah pertama ke Habasyah sudah berangkat. Nabi tiba-tiba berdiri
di Masjidil Haram itu dan membacakan surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ya wa ma yantiqu 'anil hawa. Terus Nabi membaca itu dengan suara keras ini. Semua kaum muslimin diam. Orang-orang musyrik pun diam terpana. Susunan demi susunan katanya itu bukan syair, tapi kenapa indah, kenapa membius, kenapa pesan-pesan di dalamnya sangat dalam. Bahkan ketika Nabi membacakan ayat yang menyinggung Tuhan mereka pun, mereka nggak ada yang protes. Saking terpesonanya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Ketika Nabi membacakan ayat, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ya, alakumuz zakaru wa lahul untha, ya. Nabi bilang, kamu nggak perhatikan apa Lata dan Uzza. Begitu juga kamu bikin Tuhan baru lagi namanya Manat, perempuan. Kamu bilang Manat itu adalah anak Allah. Alakumuz zakaru wal untha. Kamu saja pengen anak laki-laki, masa Allah kamu kasih anak perempuan? Diam semua orang-orang Quraisy. Semuanya diam. Begitu juga kaum muslimin. Rasulullah terus membacakan ayat itu satu demi satu. Sampai akhir surat An-Najm secara sempurna. Azifatil azifah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Laisa Laisa laha apa itu? Afa bihadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Begitu Nabi membaca itu, Nabi pun langsung sujud. Kaum muslimin semua ikut sujud. Semua orang musyrik yang ada di haram pada hari itu tidak bisa menahan diri mereka kecuali ikut sujud. Semuanya sujud. Sampai timbul isu bahwa orang Mekah semuanya sudah beriman. Dan itu membuat kaum muslimin pulang dari Habasyah. Itu mereka akhirnya coba-coba terus mendengar. Akhirnya mereka saling mengintai satu sama lain. Ingat ya, jangan dengar Muhammad ketika bilang sihir-sihir dia, syair-syair dia. Begitu terus. Tapi mereka ketika sendirian, mereka coba dengar Muhammad lagi apa. Dengar dari kaum muslimin sekarang yang turun surah apa. Senang dengar sesuatu yang indah. Kan gitu. Kayak anak-anak kita gak boleh main game tapi tetap main game. Karena senang kan gitu. Begitu juga mereka dengan Al-Quran, keindahan Al-Quran. Pada waktu itu, daya pesona syair dalam kehidupan orang Quraisy itu sangat memikat. Ahli-ahli syair itu sangat dihormati. Jadi ketika mereka mendengar Al-Quran, ini bukan syair, gak mungkin diciptakan oleh manusia, tapi keindahannya di luar ambang batas yang selama ini mereka biasa dengar. Itu mereka luar biasa. Mereka mulai khawatir dengan keadaan mereka di Mekah. Sehingga mereka mengutus, atau sang tokoh Utbah bin Rabi'ah namanya, itu bilang kepada pemuka-pemuka Quraisy yang lain, gimana kalau sekiranya aku menghadap Muhammad, kita nurunin prinsip sedikitlah ke Muhammad gitu. Bahwa kita tawarkan kepada dia berbagai fasilitas agar dia berhenti dari mengajak orang-orang meninggalkan sesembahan mereka yang sekarang. Akhirnya setuju ini Abu Jahal, Syaibah, kemudian Umayyah, kemudian Al-As bin Wa'il dan lain-lain sebagainya. Akhirnya dia datang. Utbah ini seorang berakal, diplomasinya luar biasa dan cerdik orangnya. Jadi dia memilih kata-kata yang luar biasa kepada Nabi SAW. Ini luar biasa sekali. Dia datang ketika itu Nabi sedang di Masjidil Haram. Dia duduk di samping Nabi dan berkata, ya Muhammad, kedudukanmu di tengah kami ini engkau tahu sendirilah bagaimana kami menghormatimu. Wah, Nabi udah paham ini ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah. Kata Nabi, aku akan dengarkan sampai engkau berbicara selesai. Ini juga diplomasi Nabi. Ketika dia telah memberi ruang kepada Utbah, kamu boleh berbicara sepuas hatimu, aku akan dengar sampai akhir. Berarti nanti ketika aku jawab, kamu juga harus dengar. Itu artinya, orang kan pasti ketika sudah diberi penghormatan begitu, dia akan hormat juga. Maka Utbah berkata, Muhammad,
kalau sekiranya kamu ini melakukan ini semua, mengajak orang-orang ini kepada agama barumu ini, karena berharap pengaruh, kami akan angkat engkau sebagai pemimpin kami. Kami tidak akan memutuskan urusan apapun di Mekah ini kecuali atas persetujuan engkau. Subhanallah. Lihat. Dalam timbangan ahli dunia, ini adalah tawaran yang paling tinggi sudah. Iya kan? Orang sanggup melakukan apa saja untuk itu. Anda gak percaya, nanti semakin dekat 2024 semakin kelihatan nanti. Setelah itu dia bilang, atau kalau engkau ingin harta, kami akan kumpulkan engkau harta dari harta-harta kami sampai engkau menjadi orang paling kaya di Mekah. Ya Allah. Ini menggiurkan semua ini. Mereka merasa bahwa tekanan-tekanan selama ini kepada Muhammad dan pengikutnya enggak mempan. Coba sekarang dibujuk dengan hal-hal yang indah. Kami akan lakukan itu. Ini tokoh ini yang ngomong, Utbah ini. Dia malu kalau sekiranya dia berkhianat dengan janjinya itu. Artinya tidak main-main ini. Ini bukan basa-basi. Yang benar-benar akan diberikan kepada Nabi. Atau kata dia tawarkan yang ketiga. Lebih tinggi lagi. Lihat Nabi gak punya respon, gak respon apapun. Dia tawarkan yang lebih tinggi lagi. Atau kalau engkau ingin jadi raja, kami angkat engkau jadi raja. Subhanallah. Quraisy selama ini hanya kumpulan suku-suku kecil. Jadi Quraisy itu adalah persekutuan suku-suku kecil. Ada 12 suku di Mekah, 2 suku di luar Mekah. Quraisy itu bahasa Arab artinya takarrush, maknanya adalah tajammu', perkumpulan, sekutu. Jadi ada Bani Hashim keluarganya Nabi, Bani Taim keluarganya Abu Bakar, Bani Zuhrah keluarganya ibu Nabi, kemudian Bani Abdiddar keluarganya Mus'ab bin Umair, Bani Umayyah keluarganya Utsman bin Affan, Bani Makhzum keluarganya Abi Jahal, Bani Asad, Bani Adi keluarganya Umar gitu, macam-macam. Sekarang mereka rela bersatu dan mengangkat Muhammad sebagai raja. Artinya raja, dia punya kekuasaan mutlak. Dia mau ambil harta ini, dia ambil onta ini, dia harta dia dapat, kekuasaan dia dapat. Kalau engkau mau kami angkat jadi raja, udah. Nabi juga tidak bergeming. Akhirnya dia menawarkan yang keempat. Tawaran yang keempat ini kelihatan baik sekali dan bijak, padahal kurang ajar banget. Dia berkata kepada Nabi, atau kalau engkau merasa bahwa engkau juga berada dalam pengaruh gaib yang engkau pun tidak kuasa keluar dari situ, kami akan carikan tabib, kami akan carikan orang pintar, kami akan carikan dokter yang paling baik dari Persia, dari Romawi, dari apa, berapapun harganya kami akan lakukan. Kami akan obati engkau. Sebab siapa lagi yang menolak harta, kekuasaan, raja kalau bukan orang gila, kan begitu. Dalam timbangan ahli dunia kan begitu. Gak bisa paham dia kenapa Muhammad gak mau dan memilih jalan susah mengajak manusia kepada tauhid ini. Kata Nabi, apakah engkau sudah selesai dengan tawaranmu itu? Sudah, kata dia. Dengar aku sekarang, kata Nabi. Lalu Nabi mulai membaca Al-Quran. Nabi membaca surat Fussilat. Hamim ya. Surat Fussilat itu. Ya, Nabi SAW bacakan. Nabi tidak ngomong dengan kata-kata dia sama sekali ya. Di surah Fussilat itu. Sampai Nabi di ayat fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka berpaling, katakan ya Muhammad, aku memberi peringatan akan datang satu badai seperti yang datang kepada Ad dan Samud. Si Utbah bin Rabi'ah ini mendengar ini seperti azab itu benar-benar segera turun kepada dia. Dia lupa tujuan utamanya dia ke sini. Dia lupa dengan kedudukannya di tengah orang Quraisy. Dia menutup mulut Nabi SAW dengan tangannya dan berkata, anshuduka warrahim, anshuduka warrahim. Dia berkata, berhenti Muhammad, gak usah ngomong gitu, gak usah ngomong, takut dia benar-benar akan turun. Lalu dia berlari seperti orang ketakutan. Dan ketika dia menjumpai para pemuka-pemuka Quraisy tadi, tidak butuh tafsiran yang sulit. Kelihatan bahwa wajah Utbah berubah. Maka mereka berkata,
apa yang terjadi dengan dirimu wahai Abul Walid? Apa yang terjadi? Kata Abul Walid, kamu dengar kata-kata aku, ya. Kamu ingin tahu apa yang aku rasakan? Ada badai yang hampir datang, benar-benar segera datang ke sini. Aku menasihati kalian dengan tulus. Tinggalkan Muhammad dengan urusannya. Biarkan dia lakukan apa saja. Udah, kamu gak usah turut campur. Kalau sekiranya dia dengan urusannya itu kemudian menang dan dia menjadi raja pun, kalian termasuk yang terkena mulia. Karena kerajaannya adalah kerajaanmu. Kalian orang-orang Quraisy. Dan kehormatannya adalah kehormatan kalian. Famulkuhu mulkukum wa izzuhu izzukum. Dia bilang begitu. Mereka berkata, saharaka ya Abul Walid. Engkau udah kena sihir Muhammad wahai Abul Walid, Bapak Walid. Kata Utbah, terserah kalian, aku sudah ingatkan. Setelah itu Utbah pergi. Begitu reaksi Al-Quran itu luar biasa. Kepada Umar bin Khattab kan juga begitu. Ketika Umar membaca Taha ma anzala alaikum Qur'an, subhanallah, kata Umar, tidak mungkin ini keluar dari mulut manusia, tidak mungkin. Tunjukkan aku di mana Muhammad sekarang. Sehingga kemudian Ibnul Arad keluar dari persembunyiannya ketika dia mengajar Fatimah binti Khattab, dan suaminya itu mengajak Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi, ke rumah Arqam bin Abil Arqam, di mana Nabi sedang mengajar para sahabat di situ. Dan ternyata bukan cuma manusia tentu saja. Ini yang saya sampaikan. Bahwa jin pun ketika mendengar itu terpesona. Tapi ada latar belakang yang luar biasa kenapa para jin ini mendengar dakwah, mendengar bacaan Nabi SAW, seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-29 dan 30, 31, 32 itu. Teman-teman sekalian, kapan kejadian ini? Kejadian dalam surat Al-Ahqaf ini terjadi pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Jadi azan ya. Ya, baik. Jadi Nabi SAW setelah kematian Khadijah dan Abu Thalib pamannya, Khadijah ini wafat pada akhir bulan Sya'ban. Abu Thalib wafat pada awal Syawal atau akhir Ramadan. Jadi jarak antara keduanya itu sekitar sebulan setengah. Dalam satu versi. Nabi kemudian memutuskan keluar dari Mekah untuk berdakwah ke Taif setelah tidak ada celah sedikit pun perkembangan Islam di Mekah. Dulu Nabi tidak pernah punya pikiran untuk berdakwah keluar dari Mekah. Selagi ada harapan di Mekah, tanggung jawab utama adalah di tempat kita berada. Gitu. Jadi kalau seorang Depok, sebenarnya ke Bekasi ini kejauhan. Saya dakwain orang Depok dulu gitu kan. Tapi karena Pak Mahmudin minta, oke, saya ke sini. Jadi Nabi SAW akhirnya memutuskan untuk pergi berdakwah ke Taif. Menarik ya. Sebab Nabi berdakwah ke Taif itu pada bulan Syawal tahun itu. Artinya Nabi sangat tenang dengan emosinya. Hanya beberapa hari setelah kematian dua orang yang paling berarti dalam hidupnya, Nabi tidak baperan sehingga meninggalkan tugas yang sebenarnya dia ada. Tugas dakwahnya itu. Kita juga begitu, wajar. Ketika kita bersedih, merasa kehilangan atau terpuruk dalam kehidupan, tapi tugas mengajar, tugas mendidik, tugas berdakwah itu nggak boleh pernah dilupakan. Nggak boleh ada rasa jeda di situ. Maka Nabi pun pergi ke Taif. Itu sekitar bulan Mei, akhir Mei atau awal Juni kejadian itu. Kenapa saya sampaikan bulan ini? Sebab ternyata itu adalah puncak musim panas di Mekah. Saya baru pulang umrah 3 minggu yang lalu. Ya, bulan Agustus itu masih panas banget. 43, 44. Saya ngebayang bagaimana Nabi ketika keluar dari Mekah menuju ke Taif. Dan itu mendaki sekitar 100 km. Bukan jalan yang sekarang. Kalau sekarang pemerintah Saudi kan banyak uang. Banyak gunung yang dilobang-lobangi. Jadi terowongan untuk nembus jalan lebih cepat. Dulu enggak harus berliku begitu. Jauh lebih panjang daripada yang sekarang. Dan Nabi melakukannya jalan kaki. Nabi tidak mau menarik perhatian orang-orang Quraisy. Karena begitu Nabi tidak ada yang membelanya lagi,
orang Quraisy selalu mengintai Nabi mau kemana. Jangan sampai Nabi lolos. Maka Nabi akhirnya pada bulan Syawal itu, satu hari di bulan Syawal tahun 10 kenabian itu, Nabi memutuskan untuk keluar rumah jalan kaki. Dan bersama putra angkatnya Zaid bin Harisah. Nabi enggak pilih Abu Bakar As-Siddiq atau Hamzah atau Umar atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini panglima-panglima semua ini. Tapi Nabi tidak mau menarik perhatian orang-orang Quraisy. Sehingga Nabi memilih untuk keluar dengan putra angkatnya dan berjalan kaki. Sehingga orang Quraisy ngelihat normal aja. Seorang keluar rumah bersama putra angkatnya. Paling ke Alfamart atau Indomaret kan begitu. Karena Nabi pengen lolos. Dan Nabi pergi ke Taif. Dengan perjalanan yang sangat luar biasa itu. Kemudian Nabi berdakwah ke Taif. Ini seluruh episode dalam cerita dakwah ke Taif ini luar biasa banget. Tapi waktu kita terbatas, saya ingin cerita bagaimana Nabi memilih orang, bagaimana Nabi bergerak, bagaimana Nabi, subhanallah. Bagaimana jawaban beberapa pemuka dari ya anak Umar, Amr bin Umair, ya Abdul Yalil, Mas'ud dan lain-lain sebagainya itu, dan Habib bin Amr. Itu luar biasa. Nabi dilecehkan itu luar biasa. Buktinya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada enggak hari yang lebih berat dalam hidupmu setelah kekalahan Uhud? Peristiwa di Uhud. Nabi cerita kejadian ini. 10 hari Nabi berdakwah di Taif, enggak menyerah Nabi. Sampai kemudian dia diusir. Dan mereka membuat barisan sampai 5 kilometer kiri kanan. Lalu mereka mengusir Nabi dengan lemparan batu. Bayangkan bagaimana suasana pada hari itu. Betapa kasihannya melihat Zaid bin Harisah berusaha membela Nabi SAW. Dan gak bisa. Tetap luka di mana-mana. Akhirnya Nabi terus berlari bersama Zaid. Sampai mereka berjumpa dengan satu kebun. Mereka coba masuk dari kebun itu. Menyelinap masuk ke dalam kebun itu. Akhirnya berhenti mereka. Nabi terduduk. Berdarah. Di kaki-kaki Nabi ini berdarah semua. Ini nyata ya. Artinya yang antum, misalnya kita bisa lihat itu darah sebenarnya. Pedih yang sebenarnya. Kenapa Nabi melakukan ini? Kenapa? Nabi sayang dengan kita. Nabi ingin memastikan dakwah tauhid ini sampai kepada seluruh umat manusia. Karena itu Allah selalu nasihatin Nabi, wala tahzan alaihim. Bukan wala tahzan minhum. Jangan bersedih karena perilaku mereka, bukan. Jangan bersedih karena mereka tidak beriman, jangan. Kata Allah, yang penting tugasmu sudah menyampaikan. Nabi berlindung di kebun itu. Dan tahu itu kebun siapa? Ternyata kebun Utbah bin Rabi'ah yang berunding dengan Nabi dan gagal ini. Bersama saudaranya namanya Syaibah bin Rabi'ah. Tapi ya kemanusiaan itu gak pernah mati dalam hati seseorang. Utbah dan Syaibah melihat anak kampung dia diperlakukan sedemikian rupa. Padahal musuhan ini. Gak tega dia. Cuma mau berbuat baik langsung gengsi. Diutuslah pelayannya bernama Adas untuk mengantar makanan bagi Nabi. Pergi diberikan. Ya. Adas datang mengantarkan itu kepada Nabi. Adas gak kenal siapa itu. Utbah dan Syaibah juga tidak bercerita siapa itu. Mereka cuma memandang dari jauh apa yang terjadi. Nabi mengambil anggur yang dikasih oleh Adas itu. Waktu mau makan Nabi berkata Bismillahirrahmanirrahim. Betapa terkejutnya Adas. Dia dengar itu. Kata Adas, hadzal kalam la yaquluhu ahlu hadzal bilad. Kata-kata ini tidak pernah diucapkan oleh orang kampung sini. Gak pernah orang Quraisy, orang Taif gak pernah ngucapin ini. Subhanallah, lihat. Nabi begitu Adas bilang begitu, dalam diri Nabi langsung terbayang ada kesempatan untuk berdakwah. Perhatikan. Setelah dikhianati, disakiti luar biasa di Mekah sehingga akhirnya berdakwah ke Taif. Dan didustakan, tidak ada seorang pun yang beriman di Taif. Gak ada sudah. 2 kota besar itu tidak ada yang mau lagi beriman kepada Nabi SAW. Tapi begitu di depan matanya ada orang yang punya kesempatan ini bisa diajak menuju Allah. Nabi gak menyia-nyiakan peristiwa itu. Nabi langsung berdakwah kepada Adas. Tapi ingat, asal dakwah itu adalah ta'rif. Harus ta'aruf dulu. Harus kenal dulu. Begitu Adas berkata, ini bukan kata-kata orang sini. Nabi langsung tanya, min aina anta wa ma dinuka? Emangnya kamu orang mana? Dan apa agamamu? Lihat, Nabi tanya agama karena mau masuk tema agama ini. Kata Adas, ana nasraniyun
min Nainawa. Aku ini seorang Nasrani dari negeri Nineveh di Irak. Kata Nabi, min qaryati rajulin salihin Yunus bin Mattah. Oh, engkau ini berasal dari kampung seorang laki-laki saleh bernama Yunus bin Mattah. Kata Adas, kamu kenal Yunus bin Mattah? Kata Nabi, iya. Dia dulu adalah Nabi, sekarang akulah Nabi. Begitu mendengar itu, Adas langsung mencium tangan Rasulullah, mencium jidat Rasulullah, mencium kaki Rasulullah SAW. Dan bersaksi, beriman akan kenabian Rasulullah SAW. Subhanallah. Sia-sia perjalanan 10 hari tadi? Tidak. Sebab ada yang beriman di sini, yaitu Adas. Walaupun hamba sahaya, apa kata Nabi? La ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Satu orang saja dapat hidayah melalui engkau, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu orang saja. Anda lihat siapa dari keluarga Anda, ipar Anda, mertua, kemudian sepupu-sepupu yang masih belum menutup aurat, masih bolong-bolong sholatnya. Coba satu aja Anda, usahakan dia bisa sholat setelah itu. Dia disiplin sampai mati itu. Dan ketika pertama kali dihisap nanti hari kiamat, lolos dia. Sholatnya terjaga. Dia di surga, kalau nggak ketemu Anda pasti dia akan cari Allah. Demi Allah dia cari Allah dan tanya, ya Allah, yang bikin aku masuk surga ini ngajar aku sholat si fulan. Sekarang kok dia nggak ada di sini? Lalu Anda akan dipanggil di situ. Lebih baik itu. Dan ternyata bukan cuma itu. Ketika Nabi SAW turun lagi, ya, pertama di Wadi Qarnus Sa'alib. Tiba-tiba Nabi melihat malaikat turun. Jibril bersama malaikat gunung. Coba lihat. Jibril bersama malaikat gunung. Kata Jibril, Allah sudah mendengar apa yang engkau keluhkan. Nabi berdoa dengan doa yang sangat menyayat hati di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah ini. Kata Jibril, Allah sudah mendengar doamu. Dan Allah sudah melihat bagaimana kaummu memperlakukanmu. Aku turun diutus oleh Allah bersama malaikat gunung. Kalau engkau perintahkan untuk balikkan Mekah dan Taif, selesai sudah. Subhanallah. Lihat. Kenapa Jibril tidak turun sendiri dulu, tanya ke Nabi? Allah suruh tanya, kalau engkau nyuruh balikin 2 gunung di Taif dan di Mekah, aku akan panggil malaikat. Seolah-olah Nabi disuruh milih dulu. Kalau mau oke, dipanggil. Ini enggak, malaikat gunung sudah datang langsung. Artinya Allah pun merekomendasi Muhammad, udah suruh aja nih malaikat gunung. Udah siap. Tapi lihat bagaimana Allah menghormati Nabi. Allah tidak langsung menurunkan azab kepada umat Nabi. Tapi tanya dulu ke Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan bingung mau ke Mekah itu seperti apa, coba. Tentu berita dia ke Taif ini sudah sampai di Mekah. Dia nggak bisa masuk Mekah. Karena ada pasal makar. Meminta bantuan asing untuk coba bayangkan kalau orang Taif ini beriman kepada Rasulullah. Villa-villa dan kebun-kebun orang Quraisy itu banyak sekali di Taif. Itu pukulan ekonomi yang luar biasa. Dan ini berbahaya sekali. Maka akhirnya dia berkata, Zaid bin Harithah berkata kepada Nabi, gimana kita masuk Mekah lagi? Nanti Allah akan berikan jalan keluar, kata Nabi. Coba. Jalan keluarnya sekarang ada di depan mata. Kalau Muhammad bilang, balikkan udah selesai. Muhammad tidak takut dibunuh. Udah selesai semua. Hanya pengikut-pengikutnya saja yang selamat. Udah cukup. Tapi Nabi berkata, bal arju an yukhrijallah min aslabihim qauman ya'budullah wala yusyriku bihi ahada. Tapi aku malah berharap dari tulang sulbi mereka nanti akan lahir generasi yang hanya menyembah Allah dan tidak syirik kepadanya. Subhanallah, lihat. Dakwah ini urusan masa depan. Antum enggak tahu ya. Anak-anak SD yang sekarang antum ajarkan itu mungkin seperti tidak ada artinya bagi Anda. Tapi dia nanti menemukan sesuatu dan bermanfaat bagi orang ramai yang mengajari alif bata kehidupannya itu adalah SD ini, itu luar biasa sekali. Gak harus kita melihat, gak harus. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi membawa perubahan besar. Karena itu ikhlas mengajar. Sayang kalau kita mengajar hanya urusan gaji, sayang banget. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Gaji oke, hak kita itu harus kita ambil. Tapi ketika mengajar niatkan, ya Allah semoga ini ada memberi manfaat bagi umat. Ketika satu hari nanti ada kebangkitan Islam yang kami lihat,
kami akan lihat ada batu bata satu yang kita letakkan, yaitu alif bata yang kita ajarkan kepada murid-murid di Husnaya ini. Begitu. Itu yang dilakukan Nabi. Dan luar biasa. Coba kalau politik manusia, bukan politik dakwah, politik praktis itu. Dia pengen semua orang hancur, kecuali kelompok dia, kecuali partai dia. Udah. Balikkan tanah Mekah, balikkan tanah Taif. Selesai. Menang Nabi. Tapi itu bukan politik dakwah. Politik dakwah itu semuanya dapat diselamatkan. Bagaimana Nabi SAW menyelamatkan satu orang adas dari api neraka saja. Itu luar biasa sekali. Dan lihat hasil dari harapan dan doa Nabi itu. Dari tulang sulbi Al-As bin Wa'il lahir Amr bin As. Dari tulang sulbi Abu Jahal lahir Ikrimah bin Abi Jahal. Dari tulang sulbi Utbah bin Rabi'ah lahir Huzaifah bin Utbah. Dari tulang sulbi siapa? Walid bin Al-Mughirah lahir Khalid bin Al-Walid. Subhanallah, lihat. Dari tulang sulbi Umayyah bin Khalaf, Safwan bin Umayyah, walaupun baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Begitu. Dan apakah berhasil cuma di situ saja? Ternyata tidak. Nabi kembali turun sambil berpikir gimana caranya masuk Makkah. Di satu lembah, ya, bernama Wadi Wadi Nakhla tadi. Nabi istirahat sambil berpikir. Tapi Nabi istirahatnya bukan tidur, namun dia salat. Nabi salat malam Nabi, tapi dia mengira dia sedang sendiri. Ternyata tidak, rame wadi itu. Kalau hitungannya manusia memang tidak ada orang selain Nabi dan Zaid. Tapi ternyata lembah itu dihuni, ya, sedang biasa tempat jin-jin di situ. Dan mereka mendengar bacaan Nabi SAW. Dan ini direkam oleh Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-46. Ketika mereka mendengar itu, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundzirin. Mereka lah yang kemudian menyampaikan kepada kaumnya akan apa yang mereka dengar itu penuh pesona dan mengajak mereka untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya, ini sebagai pengantar dari diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz Faris, yang luar biasa apa yang beliau sampaikan, bagaimana dahsyatnya Al-Quran, ya, apalagi beliau melengkapinya dengan kajian sirah Nabawiyah. Akan sangat menarik ketika kita mengkaji sirah Nabawiyah, karena menurut hemat saya praktek dari Quran dan Sunnah itu adalah di sirah Nabawiyah gitu. Dan itu tadi beliau sampaikan semuanya. Nah, oleh karena itu mungkin kalau ada teman-teman Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kepada beliau, mungkin dikasih kesempatan 2 orang. Silakan Bapak Ibu sekalian. Iya, ya silakan. Ini itu cukup. Ke depan aja. Iya ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nampaknya kita bicara Quran ujungnya ke jin juga. Padahal paling akhir saya bilang masalah jin ini, ya kan. Ini bukan ayat yang dibacakan Nabi ketika di Wadi Nakhla, itu bukan. Ini Allah turunkan ceritanya. Ya, bahwa waktu engkau sedang membaca Al-Quran, ayat lain ini belum turun. Lalu Allah turunkan itu. Ternyata ada jin yang mendengar cerita Allah tentang jin itu. Dan dia sama sekali tidak ada isyarat untuk ta'awuz daripada jin itu. Jadi enggak tepat dibacakan ketika ayat ruqyah. Dan Nabi enggak bacakan itu ketika ayat ruqyah. Tidak termasuk itu. Ada beberapa ayat yang dibaca oleh Nabi untuk ruqyah. Misalnya ya tentu saja surat ayat kursi, akhir Al-Baqarah,
kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad itu. Kemudian ahasiban nas anna khalaqnakum abasan itu. Fa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa inna ilaikum wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10 itu ada warid. Tapi kalau ini saya enggak tahu. Wallahu alam bissawab. Gitu ya. Ntar jinnya malah berkumpul lagi. Baik, yang lain silakan. Kenapa para bapak-bapak rata-rata semuanya enggak pakai masker, ibu-ibu pakai? Apakah karena perempuan memang lebih disiplin dari laki-laki atau perempuan lebih takut mati dari laki-laki? Baik. Bagus ya jaga kesehatan gitu. Walaupun sekarang pemerintah takut di Biorka bukan takut di Covid lagi. Ada yang bertanya lagi silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ya. Ya Allah. Saya pikir itu dulu Pak Mahmudin. Gak ada yang nanya ya. Insyaallah kita berjumpa. Tapi jauh banget di sini, masya Allah luar biasa ya perjuangannya. Insyaallah kita lebih sehat, nanti bisa dalam kondisi yang lebih baik lagi kita berjumpa insyaallah. Saya mohon maaf karena memang sangat tidak fit ini gitu. Saya paksakan karena baru tadi pagi kerasa flu dan batuk aja sedikit. Baik, mungkin ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan sekali lagi pada Ustadz